Jadi menjuah-juah man banta kerina penonton cadas ijapa pekam ringan. Pagi-pagi si muhulieda jumpa aku rasa bangku, abang seniorku, lebih 40 tahun kami si tandaan, sang anakku masuk ku IPB tahun 83, abangku enda si ngalo-ngalo. Jadi ya melala jargon-jargon karo si kudat pas Abang Timotius Ginting. Abang Timotius Ginting adalah seorang yang pembawaan sehari-harinya sangat ceria. Tidak pernah berjut dalam hidup ini. Mapayong ya Bang? Oke, betul. Iya, dan Abang Timotius, kalau aku tidak salah dari pengalaman karirnya, pernah di Papua, kemudian menjadi pegawai Kementerian Kehutanan di Jakarta, tapi pusuhna gilo ia gelah mulih ku tanah karo. Jadi aku sendiri, teman-teman kerina, lid sada peribahasa si kudat bas Abang Timotius Ginting nari, jana asa gudari ku pakai. Nina bagenda, adi berhasil kalak karo harus jadi tuah man kerina kalak karo, harus menjadi kesangapan man kalak karo. Wih, ini betul. Masuk ke dalam Bang, jadi masuk ke kuasa aku, maka aku beri dahulu ya di sela-sela waktu berdahin, memang surku pakai gua gelah kita karo narbajuna. Si kedua siku catat iwas Abang Timotius adalah orang karo itu kalau memimpin di luar karo 1.000 orang, 1.000.000 orang gampang dia pimpin. Tapi dipimpin kalak karo, adibasi terpimpin pitu kalak saja, 5 kalak saja. Enggo hebat kali. Nah, ini yang kedua yang ku dengar dari Abang. Nah, jadi Abang Timotius saat ini dia memilih untuk hidup setelah pensiun dari PNS, sekarang ASN, untuk tinggal di Sumatera Utara, tinggal di Tanah Karo. Jadi saya menangkap bahwa Abang Timotius itu bisa melihat, merekam, merenungkan semua kejadian yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kuta Kemulihenta. Endam ya salah sadalah senang, maka merincu kalaku ngerana pagi-pagi eda rasa Abang Timotius. Jadi kusapa lebih kambang, menjual-jual selamat pagi Abang. Jual-jual, selamat pagi. Iya, sehat kita kerina Bang. Ayo dulu berubah Bang, bagaimana? Iya, itu berkat pola pikirnya, pola pikir. Pola pikir ya, betul. Iya. Setuju, Pola Bang. pikir kita itu menghilangkan ACC di Baskala Karo, selalu positive thinking. Yes. Kedua optimis. Dan ketiga optimis. bersyukur pada Tuhan. Kai pisialakan kita bersyukur pada Tuhan. Itu. Amin Bang. Ayo bakal dalam ayo begini mon sungkun kala sekali mulu nih nak dengan di bawah 60. Iya. Jadi kena pensiun sehat naida. Jadi itu adalah karena pola pikir itu selalu positive thinking, kedua optimis, ketiga dan bersyukur. Bersyukur, iya Bang. Iya Bang. Iya, jadi ya hampir 50-50% kalau sudah pensiun, post power syndrome nih nah, kepelap bersyukur dai, sakit-sakitan. Sulit dia menerima apa keadaan dia. Betul Bang. Setiap peristiwa itu kita ambil hikmahnya. Yes. Begitu aja. Bagi aku pengadi pimpinan berenda sekali tanpa tahu kesalahan. Ku buat istilah. Sada kesimpulan. Tadi pensiun nunggu aku bagi-bagi kakek saja. Jadi begitu masuk pensiun, hikmah waktu saya dipecat itu gampang terima. Kita bisa mengalihkan. Kita tetap berpikiran positif itulah. Apapun dia peristiwa kepada kita itu, kita selalu positive thinking. Iya, ulamin terdarat, ancang cian cikat cikurak ta. Nah itu yang perlu. Siap Bang. Dan pada saat kamu bilang dipecat tadi itu, semua kita tahu itu nggak ada kesalahan itu sama sekali. Kamu melakukan sesuatu yang paling benar. Ya, tetapi ya pimpinan, oke.
Maka ya itulah akibat pimpinan kita itu. Dia jiwanya itu bukan jiwa seorang pemimpin. Kepemimpinan itu kan masalah pengaruh. Itu sebenarnya. Bisa betul, nggak dia Bang. pengaruhi kita Betul, ini? Betul Jadi sekali. begitu saya dipecat itu, lebih setengah dari pegawai saya itu menangis itu. Kenapa? Dia sudah membayangkan siapa yang akan memimpin lebih lanjut dan bagaimana polanya. Itu yang jadi ini. Lebih setengah itu. Menyesali itu. Menangis semua ya. Menangis semua. Jadi kalau ketemu dengan saya juga ya ketemu dengan rekanan-rekanan yang lain itu ya anteng saja, nggak ada masalah. Itu karena di pola pikir kita itu positive thinking aja, optimis ya. Suatu saat nanti ada ininya gitu. Betul, Bang. Ya itulah. Jadi kita bisa merekam ini, rekam pimpinan itu harus kita lihat. Kita laksanakan selalu yang sesuai dengan moto kita, visi kita. Pribadi kan harus ada itu. Harus ada, Bang. Harus ada. Apakah kita berguna untuk orang lain atau enggak? Kan gitu aja. Jadi selama ini kan saya rasakan, ya berarti ada gunanya untuk orang lain saya ini di sini memimpin dia gitu. Iya. Kalau pikir orang itu pun kita istilahnya arahkan dengan baik ke arah yang macam-macam gitu. Yang lebih baik bagaimana untuk mencintai pekerjaan dia itu sendiri, melaksanakannya. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu money oriented apa segala gitu. Kalau pakai money oriented kita itu ya sulit lah. Betul, Bang. Kita task oriented. Bagaimana pencapaian ininya itu. Jadi dari situ kita nggak pernah kecewa. Nah, itu. Oke, Bang. Jadi begini. Saya lihat bahwa waktu Abang itu dengan pikiran yang sangat jernih tadi, positive thinking, optimis dan bersyukur, pasti Abang bisa melihat keberadaan Kabupaten Karo kita. Keberadaan Kabupaten kita. Di saat menjelang pilkada ini kita akan memilih bupati kita. Tapi sebenarnya seperti kamu bilang tadi, bupati yang kita pilih itu bukan sekedar ada bupati. Bukan sekedar ada bupati. Tetapi yang kita harapkan dia itu punya kemampuan, punya jaringan, punya keberanian satu lagi, Bang. Keberanian satu lagi untuk action, mengentaskan apa itu masalah yang paling krusial di Tanah Karo, lalu dia berani take action untuk membenahinya. Jadi perlahan-lahan, Bang, kalau kita tanya 3 atau 4 masalah paling prioritas di Tanah Karo itu yang mempengaruhi secara negatif seluruh masyarakat Karo yang jumlahnya 400-an ribu jiwa itu, menurut kacamata Anda apa, Bang? Ya, ini akar masalah sebenarnya. Ada dua hal yang akar masalah itu sebenarnya di sini. Ya, memang itu sudah fakta ya. Pertama itu judi dan peredaran narkoba. Seperti yang diinikan juga. Tadi malam saya ikuti juga itu orang itu diskusi masalah narkoba. Waktu debat di Sinabung itu, saya dengar itu kita ini sudah berantas narkoba tapi tidak jelas ininya. Nah, tapi kalau menurut saya memang akarnya itu yang dua-dua itu masalah judi, penanganan, pengendalian dari judi dan narkoba itu sebenarnya itu yang perlu kita pemimpinnya. Siapa yang bisa kira-kira mengantisipasinya dan bisa mengendalikannya? Kapasitas siapa dari 3 orang itu yang saya lihat. Kalau yang ketiga ini orang, saya lihat kemampuan dari sisi manajemen dan apa macam-macam, ya mungkin cuma 2 yang saya rekomendasikan. Siapa itu, Bang? Dari ini dari 3 pasangan itu cuma 2 pasangan yang saya rekomendasikan. Saya tidak mengatakan yang lain tidak bagus, hampir semua bagus. Dia punya keunggulan masing-masing. Baik pasangan 1, pasangan 2, atau pasangan 3 itu punya kelebihan masing-masing. Tapi kelebihannya itu tidak bisa menginikan itu, mengurai masalah sekarang ini. Jadi di situ kelihatan ya dari ininya, dari kapasitasnya orang itu.
Nah, jadi kapasitasnya dan ya latar belakang dia. Jadi kalau saya lihat dan kemampuannya atau kompetensinya ya bagaimana bisa memimpin satu daerah seperti kita ini sangat multi kompleks sekali. Cuma akar masalahnya dua ini. Coba sekarang ini orang mau bertani, orang mau bertani. Ya Fernanden lah umpamanya, mama-mama yang ke ladang itu. Ke ladang saja pun dia susah. Kenapa susah? Kalaupun nanti hasil ada berhasil ladaknya gitu ya. Dijual keluar gitu. Jadi kalau hasilnya itu ya mungkin yang jual itu keluar itu adalah suaminya. Pulang-pulang suaminya singgah di tempat judi dadu atau judi ikan-ikan. Kan susah itu. Waduh. Ya mungkin karena ini yang sampai sekarang itu nggak bisa. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Itu saja. Itu ironis sekali itu, Bang. Ironis sekali itu. Umumnya begitu. Dayakan pergulangan nah. Dat sen lah bisa pulih ke rumah. Iya. Judi ya. Ya di situ bisa dengan apa itu? Itu sekarang itu sampai sekarang dekat rumah saya aja juga ada itu. Saya nggak mau ambil apa itu. Tapi ini bagaimana ini? Jadi ini ya terus terang saya pernah kita bicara itu ya mungkin premanisme itu di sini itu sudah salah arah gitu aja. Ormas-ormas yang berjaket apa segala itu salah arah semua gitu. Soalnya orang itu apapun dibilang itu mau bekerja atau berkarya dari kegiatan-kegiatan yang ada di APBD Kabupaten Karo ini nggak akan mungkin. Nah itu ini selama kepemimpinan di luar waktu kepemimpinan Pak Sinulinga saya melihat itu orang ini terlalu merajalela itu aja. Jadi semua akar masalah itu dari hal-hal seperti hal sepele aja. Ya sekarang orang mau ini masalah peredaran narkotika itu. Coba itu kalau nggak salah itu untuk daerah kita itu nomor 3 itu paling besar di apa ini di Sumatera Utara ini. Sumatera Utara ya. Waduh. Iya. Nomor 3 ya pertama dulu ya mungkin Medan, kedua Binjai, ketiga Karo. Waduh. Itu berkorelasi itu semua itu. Itu wilayah Karo kak semua itu, Bang. Ya justru itu. Waduh. Nah, ya kalau memang judi ini ada yang bilang mari kita berantas narkoba itu. Sebenarnya nggak mungkin kita berantas itu. Karena begini, karena filosofinya kita itu bertani itu adalah berjudi. Jadi watak manusianya udah memang watak judi. Ya, itu masalahnya. Negara agrari ini sudah mengakar di kebiasaan. Sudah mengakar. Kalau di Karo ini jelas. Ini kan apa namanya? Joker Karo ada. Satu Karo ada. Itu kan ada tendensinya ke judi itu. Kreatif orang Karo ini. Tapi yang sekarang ini dadu itu sudah ada sejak dulu itu. Iya, betul. Itu bahaya. Tapi itu kan bisa dikendalikan. Dikendalikan itu. Ya kalau umpamanya kalau Joker Karo itu ya untuk mengisi waktu itu nggak perlu diinikan. Nanti itu sangat menarik. Orang Karo ini kreatif kalau untuk permainan-permainan seperti itu. Nah ya, tapi kalau permainan ini diambil ke skala besar, ini yang jadi berat. Nah, jadi gini Bang, gimana? Katakanlah judi dan narkoba ini saling terkait juga di satu dengan yang lain dan saling menguatkan dia sehingga ini semakin kuat dalam mencegah masyarakat. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemimpin kita bupati yang akan datang, saya melihat bahwa harus ada konsep yang jelas dari bupati kita ini untuk mengurangi ataupun sekaligus menghilangkan judi tadi itu. Tapi yang kedua Bang, dia itu harus punya keberanian. Harus punya keberanian. Keberanian begini maksud saya Bang. Kan di Kabupaten Karo memang begini untuk kan ada. Silakan Bang. Silakan. Jadi kan gini, artinya begini. Yang jelas untuk suksesnya suatu kegiatan itu ada istilahnya orang itu satu kemampuan dia, kapasitas dia, apakah kompetensi dia, kapabilitas macam-macam gitu. Ya. Kedua kesempatan. Betul. Ketiga ya pasti keberanian.
Keberanian, Bang. Kalau nyanyi itu nyanyi apa saja, jadi nyanyi ekor saja itu susah. Iya. Harus, Bang. Jadi Keberanian itu jadi harus. kemampuan itu ya jelas kemampuan komunikasi, kemampuan lobby, kemampuan macam-macam itu semua tuh. Itu Betul. yang berpengaruh, bisa pengaruh gitu. Betul. Nah, itu artinya di situ apa? Di situ sudah ada kelihatan itu kapasitas dia, integritas dia, loyalitas dia. Nah ini perlu diuji, pamannya seperti sekarang ini yang ketiga ini. Yang mana yang apa ini? Kita lihat orang itu apakah dia sudah selesai dengan dirinya sendiri apa belum? Iya, betul, Bang. Kalaupun dia mau ke sini itu, anggaplah dia sebagai Robin Hood. Yep. Itu kalau saya itu. Jadi umpamanya ya kita, makanya ada orang yang nanya kepada saya itu, kenapa kau pilih yang ini katanya, nomor tertentu di ya karena kapasitas dia, latar belakang dia, itu yang bisa saya bilang gitu. Kalau yang dua lagi ini maaf saja, saya tidak melihat apa-apa itu saya bilang itu. Ya kita hargai kemampuan dia, kita hargai dia koneksitas dia kemana-mana gitu saya bilang gitu. Tapi kemampuan dan ya kapasitas dia itu sekarang lah contohnya. Dulu waktu kita dari tentara lah saya bilang gitu, polisi pimpinan kita Bupati, itu ini Pak agak Dede, kurang. Pak Dede Sinulinga itu. Dia apa? Karena kapasitas dia, pangkatnya lebih tinggi dari Dandim ataupun dari Kapolres. Apa namanya, dari Kapolres. Dia berani mengatakan kau ini apa ini? Lihat dari situ senioritas dia ada. Pangkat lebih tinggi. Itu pun pengaruh itu semua. Iya, Bang, betul. Jadi dan dia berani. Dan dia berani. Jadi kalau dia berani. Bang, kau sebagai ini katakanlah kepala ini gitu ya, kepala kepolisian pemanya ya. Kau yang memanggil saya, memanggil kepala dinas saya itu saya yang kupanggil itu katanya. Kalau si Anu ini, si ini yang disebutkan nama orang ini, dialah bupatinya masalah kehutanan. Yang ini, si Anu ini inilah bupatinya masalah pertanian. Jadi kalau kau gargari ataupun kau recokin ke situ itu, kau yang merecokin saya ini. Tunggu apa saya recokin ini dia bilang, Pak. Betul, Pak. Iya. Betul. Nah, jadi kepala dinas itu pun enak kerja gitu. Jadi waktu itu ya kita kepala dinas ini kita diberikan kebebasan itu untuk berimprovisasi ya sesuai dengan aturan main yang ini, dan kita kerja dengan baik. Oh ya, bagus sekali kalau begitu. Bagus sekali kalau begitu. Sampai sekarang itu begitu dia tinggalkan kami ini ya udah amburadul semua. Iya, sampai sekarang. Dan zaman itu betul. Enggak seperti sekarang ini. Kalau tanggal 17 itu siapa yang berkuasa di apa ini, di Kota Kabanjaya ini? Loak semua itu. Itu pun sudah barang ilegal lagi kan. Habis itu di depan rumah kita pun suka-suka ormas tertentu aja itu. Jalan aja pun kita nggak bisa. Kalau zaman dia itu tiarap itu semua itu. Nah sekarang siapa pemimpin yang bisa membuat itu? Tanya kepada teman-teman ini yang ya artinya yang berdagang di dalam Kota Kabanjaya untuk beras tagi nih. Ya khususnya teman-teman kita yang dari apa namanya, dari etnis Cina ini. Iya. Orang itu juga itulah kelebihan kelebihan Bapak itu dulu. Dan itu kalau dia nanti yang kami pilih kira-kira apa masih ya saya bilang iya, kemungkinan pasti begitu. Karena dia mencintai Karo ini, bersih apa mau dibikin apapun dibilang itu, kalau orang itu yang lebih berpengaruh. Ya kan percaya itu. Mana lebih besar pengaruhnya ormas tertentu daripada pengaruhnya bupati. Kan itu sekarang. Makanya kita bisnis pengaruh. Betul, Bang. Nah, siapa yang bisa mengendalikan itu? Kita kan bisa lihat contoh, Bang. Kita bisa lihat contoh. Siosar yang begitu bagusnya untuk daerah wisata sekarang sepi karena banyaknya kutipan-kutipan,
karena tidak ada pemimpin di sana. Itu benar yang kau bilang itu. Justru itu makanya. Saya setiap ini ya mulai tahun 2005 lah, saya ikutin semua itu pimpinan itu. Ya setelah itu ya semua dikendalikan oleh teman-teman yang ya saya bukan mengatakan itu organisasi ilegal ya, tapi tabiat orang itu, pola pikir orang itu sudah nggak betul. Itu aja. Nah, aku sempat, ya sebelum kita kembali ke topik yang sebenarnya Bang, aku sempat berpikir begini, kubandingkanlah jawara-jawara Karo itu dengan para samurai di Jepang. Ya. Para samurai di Jepang itu memang jago jalanan lah. Tapi yang saya kagum Bang, mereka itu melindungi masyarakat Bang. Bukan enggak. Iya, bukan menggerogoti masyarakat, tapi mereka melindungi masyarakat. Dan nanti masyarakat merasa bersyukur, dia berikan mereka beras, dia berikan mereka nasi, dan mereka tidak pernah protes. Dari situ mereka makan, Bang. Loh, kayak itu makanya Jepang maju. Tapi kalau masyarakat ini, dengan kejawaran kita hanya menggerogoti mereka, menyusahkan mereka, seperti kau bilang tadi, kemana nantinya orang Karo ini kalau gitu, Bang? Ya, contohnya begini, ada orang, ini pengalaman hidup itu, makanya saya sedikit ke pertanian itu kurang ini, karena dalam tindak lanjutnya itu nanti begitu kita mau memasarkan ke Kabanjaya saja gitu, datang dari kampung gitu, katakanlah gula aren, gula merah itu kan, baru diturunkan dari kendaraan angkutan lah. Ada orang di situ kerjanya cuma begini-gini aja deh. Ongkos ini kami dari forum ini apa namanya itu yang nggak ngerti saya itu harus bayar ke situ. Selain ongkos itu si petani itu harus bayar itu. Apa itu? Kami fungsinya ini forum apa itu namanya? Itulah, dan orang itu organisasinya legal. Dan tidak ada forum entah apa namanya itu. Atau SPSI entah apa itu istilahnya itu saya nggak ngerti itu. Begitu juga ya, coba kita umpamanya kita mau, saya waktu ini pengalaman saya lah, berapa orang yang datang itu ormas-ormas yang tertentu itu, saya mau pasang bor apa namanya, ya datang itu macam-macam. Itu tukang saya digangguin apa segala gitu, ada kutipan-kutipan, ya itu dikasih satu, datang lagi yang lain, datang lagi yang atas nama inilah, atas nama itu, macam-macam. Itu semua. Coba kamu mau bangun apa di situ, pasti ada orang yang datang itu. Kalau Satpol PP yang datang untuk itu nggak masalah. Kita kan ditanya mungkin ya apakah sudah ada IMB atau apa, paling itu aja. Tapi kalau orang itu apa? Ini yang menurunkan barang ini mana? Kita barang itu fakta, itu sebenarnya masalah kita Bang. Nah itulah yang saya bilang itu. Jadi kalau dengan saya itu nggak laku itu. Dan orang-orang inilah yang mengatur semua itu, keamanan dan kenyamanan kita hidup itu, orang itu sangat terganggu sekali. Dan orang ini ya umumnya ya maaf saja, lebih banyak uangnya itu habis ke tempat yang dua itu tadi. Iya Bang, betul Bang. Padahal yang nyarikan itu adalah perandainnya di rumah, yang capek ladang, capek. Nah, ya justru itu. Jadi bagaimana orang tidak mau, investor juga tidak tahu mau ke sini. Pertama dulu investor itu sendiri, dia sudah punya gagasan begini-begini, ya macam-macam. Gangguan seperti ini tadi tidak cuma memakan ini biaya yang besar. Ini makan pikiran juga. Betul Bang, betul. Ya contohnya itu lah Siosar itu. Itu yang punya apa tuh? Yang punya Madu F itu rumah saya. Mereka tetangga itu di Kabanjaya itu. Setelah rumahnya rumah saya itu. Tanya-tanya gimana? Waduh Bang, betul kamu bilang itu katanya. Masalah ke apa itu? Makanya ya karena saya di bidang lingkungan hidup, ya saya bilang aspek sosial itu, aspek macam-macam itu kan harus kita kaji semua.
Dia bilang ini gini, coba begini, coba begini. Ya itu tadi, mulai uang parkir lah, uang uang masuk lah, apa segala gitu. Saya bilang, kamu kalau kau berusaha ini harus ada pajak nih ke karo ini ya. Saya bilang. Iya Pak. Ya karena dia jual makanan dari situ aja, pajak saya dari situ aja dulu Pak Yan. Nah ini, dia harus bayar pajak lagi ke yang lain itu. Kalau dia mengelola setoran itu untuk saya, untuk parkir, untuk uang masuk, berapa itu? Ada dari oknum tertentu gitu. Ya siapa yang nggak mau? Siapa nggak ini? Betul Bang, betul Bang. Makanya si Osar itu, artinya kita belum budaya kita untuk yang datang itu. Pola pikir kita yang baik yang pengusaha maupun ya teman-teman kita yang ada sekitar itu. Belum bagaimana biar orang ini betah di sini dengan secara tidak langsung dia itu mengeluarkan uangnya kan gitu. Betul Bang. Ya dengan harga-harga yang murah, dengan apa segala kan nggak masalah ini. Orang itu juga yang jualan itu juga mau bagaimana? Orang itu juga punya kewajiban untuk itu. Jadi harga kopi di sana itu ya lebih mahal ketimbang di apa namanya di Bandara Bahrain itu. Iya. Lebih mahal di Siosar. Kopi karo itu kopi seperti ini. Bisa 75.000 itu. Iya Bang. Sebenarnya di kedai kopi kita yang di kampung-kampung ini ya paling antara 5.000 ke 10.000 lah. Oke. Jadi Bang. Itu ya jadi sulit itu semua. Itu yang makanya berpengaruh sekali orang ini semua gitu. Betul Bang, betul Bang. Jadi kalau begitu. Jadi jiwa kita untuk jiwa teman-teman ini, makanya dibilang teman-teman itu sebagai pelatihan apa segala gitu. Itu betul, tapi dasarnya dulu, akarnya dulu kita selesaikan kan? Iya, kalau akarnya itu bisa ditekan pemanya ya, ditekan pemanya. Judi ini ya kita minimalkan sekali pengaruhnya itu ke kehidupan yang lain itu. Judi ini ada dua yang sangat berpengaruh kepada orang Karo ini. Ya di luar, ya kalau judi online itu ya mungkin itu urusan pusat lah ya. Jadi judi offline ini yang dua ini, dadu sama ikan-ikan itu ya itu menguras sekali itu. Itu menguras sekali itu. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Institusi mana yang bisa mengendalikan itu? Betul Bang, betul Bang. Siapa yang bisa mempengaruhi orang itu? Betul, nah, orang yang bisa mempengaruhi orang ini, pimpinan orang ini, itulah yang bisa menginikannya itu. Soalnya begini, apa namanya, mungkin bukan institusi itu, oknum-oknum institusi itu juga itu diajak oleh orang-orang luar itu. Orang Mari luar kita berpolusi begini, gitu aja. Jadi orang itu juga ya tidak menjalankan ini ya, pimpinannya juga di servisnya dengan ABS, asal Bapak senang saja. Betul, aman betul. Kok ini nih. Ternyata itu di sana, di sini. Nah itu. Saya tidak mengatakan institusi itu yang menginikan itu. Oknum itu. Oknumnya. Itu tidak cuma satu. Betul Bang, betul Bang. Nah, ini. Jadi Bang, kalau begitu kita nggak usah panjang lebar dulu berdiskusi program A, program B, program C dari 3 kandidat ini. Tapi dari 3 kandidat ini coba kita renungkan siapa yang punya pengalaman, siapa yang punya rekam jejak, siapa yang punya keberanian, ya, dan salah satu keberanian itu. Kapasitas dia. Iya, seperti kami bilang tadi, keberanian itu harus muncul dari dia sudah selesai belum dengan dirinya sendiri kan? Jadi kalau begitu, ya dari pasangan ini, kamu optimis gak Bang? Ada di antara 3 pasangan ini yang menurut sanggup? Dan saya sudah bicara langsung dengan dia itu. Kalau itu yang kami prioritaskan, saya dukung, saya bilang gitu. Saya akan kampanyekan Anda itu karena dari sisi ini, saya bilang gitu. Itu sangat berpengaruh sekali itu. Baik ke koneksi kita ke gereja juga terpengaruh itu. Sangat Bang. Kalau apa yang mau dikasihkan itu kalau habis di meja judi itu? Betul Bang, betul Bang. Makanya saya bilang ini selesaikan ini. Gereja nggak bisa menyelesaikan. Nggak perlu kita apa namanya demo apa segala gitu. Lebih baik berdoa aja tuh gereja itu. Apa lembaga-lembaga agama itu. Kita dukung orang ini menyelesaikan tugasnya itu. Kita kasihkan masukan. Saya kira itu aja. Kalau kita ikut juga demo-demo,
Ya nggak usah lah, kita berdoa saja lah. Makanya saya dengan pimpinan apa ini nggak sejalan juga dalam itu. HIV apa segala itu akar masalahnya dari sini. Karena daya beli masyarakat itu kurang apa segala gitu. Kenapa daya masyarakat itu kurang? Ya hasil-hasil yang dia peroleh itu pun habis di meja judi, habis untuk beli narkoba gitu. Nah orang inilah yang bisa dikendalikan nih. Siapa yang berhubungan, stakeholder yang mana yang berperan sekali dalam hal ini? Kan itu. Itu yang perlu kita kita cocok, kita berikan masukan, kita berikan dukungan gitu. Orang itu akan artinya secara apa akan bicara seperti itu, tapi harus real. Harus real. Harus real dia. Betul, Bang. Jadi kalau kita lihat latar belakang ketiga pasangan ini, pasangan nomor 1 ini orang pusat, orang KSP, tapi Impal itu sipil. Pasangan nomor 2, ini memang polisi, dokter itu, polisi udah berjen. Pasangan nomor 3, bupatinya adalah pengusaha, Impalta Sibolaya. Jadi dari situ pun kan sudah kelihatan ini siapa yang punya rekam jejak, punya link, punya koneksi, dan punya keberanian lah ya untuk mempengaruhi ini semuanya. Jadi apa pesan Bang sebagai closing statement? Silakan Abangku. Saya kira kalau dalam hal ini dari 3 ini saya tidak, setelah melihat ini rekam jejaknya apa segala gitu, kapasitasnya dan integritasnya, saya kira nomor 2 ini saudara kita Antonius yang kebetulan marga Ginting ini. Ya kan, sama dengan kita. Dan memang ini seluruh aja ini. Seluruh saja itu. Secara kultural pun dia itu sebenarnya. Giliran kita Ginting inilah sekarang ini. Saya kemana-mana itu biar orang nggak tersinggung itu. Ini giliran Ginting lagi nih, saya bilang gitu. Perangin-angin sudah, karo-karo sudah berapa kali, Sembiring sudah berapa kali, ya. Betul, ya betul, Ginting lagi lah. Tahun 80-an kan Ginting juga pernah sekali Ginting kita itu. Nah, kenapa nggak Tarigan katanya? Ini maaf saja ya, ini bukan merendahkan teman-teman kita dari Tarigan. Secara kultural aja di Karo itu tidak ada tuh sebanyak marga Tarigan. Oh iya, betul Bang. Ini masalahnya. Karo-karo ada. Karo-karo ada 2, Ginting ada 1, Sembiring ada 1. Iya, betul. Perangin-angin ada 1. Dan saya lihat ini sampai sekarang ini. Jadi jadi pimpinan itu, jadi pelaksana tugas saja pun nggak ada Tarigan, coba. Jadi pejabat negara yang ada di ini. Tapi kalau jadi anggota dewan itu udah berapa kali kepala ketua dewan itu kan bukan sifatnya gitu. Iya. Itu bisa saja, tapi kalau yang untuk yang satu, dan memang orang itu kan ya terus terang saja seperti jari-jari ini di pesta itu kan biasanya orang marga Tarigan ini yang paling pintar ngomong itu. Dan memang cuma hanya di situ. Jadi kalau pemimpin itu ini nih, ya mestinya begini. Nah itu Ginting itu. Itu Ginting. Nah, jadi biar kita jangan apa segala, ya ini karo-karo nih. Jempol ini, karo-karo. Nah ini kita, biar kita kuat begini. Makanya orang ini yang banyak tuan tanah itu. Di Kabanjaya ini aja kan kita tangga tanah katanya kan. Di situ kan karo-karo orang purba. Habis itu marga Sembiring. Itu aja yang ada di situ. Kita Ginting kan datang ke sini itu. Perangin-angin apalagi Tarigannya. Jadi ya secara kultural saya bilang gitu. Tapi itu bukan jadi satu ya anggap. Ya, kita lihatlah. Iya, Bang. Ya seperti sekarang ini, kalau dia kapasitasnya nggak bisa, ya maaf saja ya, mungkin kepada Ibu Polri sekarang ini, kakak itu masalah penghancuran arboretum di Merek itu, saya akan minta menuntut ke dia itu, biar itu diselesaikan dengan dia itu. Dia sendiri tidak tahu apa tugasnya, coba. Waduh. Saya kasih tahu. Ini, kamu sebagai ketua ini, kamu sebagai satu-satunya pejabat negara di sini nih, kamu level lu setingkat dengan menteri, saya bilang gitu. Itu pun dia nggak mengerti, nggak berani. Itu tadi seperti tadi. Nggak berani ngepres,
nggak ada nyali, nggak ada keberanian untuk mengepres institusi tertentu untuk menyelesaikan itu. Nah, iya bang. Iya, nah itu makanya kita carilah mana calon ini yang kira-kira yang ini. Tapi ya itu tadi saya rekomendasikan yang itu. Itu aja cuma nilai lebih dia itu. Kalau yang lain tuh hampir sama semua. Siap. Ya nomor satu ya mungkin pengalaman dia di LSM apa segala, tapi beda loh. Betul Bang. Di Karo ya kan ya latar belakangnya LSM. Ya. Jadi baru jadi staf dia itu. Belum penentu keputusan itu. Itu jadi kalau saya bilang itu orang-orang dapur itu, orang-orang yang memperlancar aja itu. Tidak ada pun dia di situ bisa jalan pekerjaan kita itu. Ya. Ya jangan dibangga-banggakan itu karena saya itu enggak. Saya enggak melihat itu. Iya, nah, jadi dari pendidikan juga ya, saudara kita ini sudah dia doktor, sudah dia sekolah pemimpinan tingkat 1 juga saya kira sudah ada itu. Nah, itu udah bisa itu. Dia mencari akar masalah itu gampang sekali. Siap. Ya, jadi kalau nomor 3 itu ya seperti yang dia lihat gitu kemarin itu, dia perlu masih belajar itu, masih terlalu muda orang itu. Dan bisa ini kan, saya kira itulah yang perlu dari dia. Kalau dia pun diberikan sekarang ini dikelilingi oleh orang-orang yang saya kira kurang kompeten, ya sulit lah kalau pengaruh orangnya sekelilingnya itu nanti dia dianggap jadi boneka saja nanti kan sulit gitu. Apa yang itu yang saya ini kan. Saya kasihan dengan beberapa saya juga itu sekali itu siapa itu si Tino itu. Tapi sudah dipikirkan kawan ini, tapi nggak apa-apa lah, oke lah. Semangat anak muda ini perlu juga diberikan saluran itu, biar dia tahu berkompetisi. Kehidupan itu tidak segampang seperti dia seperti pengusaha itu. Betul bang. Oke. Saya kira itu aja. Saya rekomendasikan teman kita itu aja, adik kita lah. Saya kira udah berapa kali ketemu dengan dia, memberikan beberapa ide-ide. Dan dia bisa merespon itu, dan saya sampai saat ini saya nilai ya timnya dia aja yang bisa mengalahkan dia itu. Tim relawannya itu. Ya, oke. Bujur ya, oke ya. Nanti kita ambil lagi topik perbincangan kita yang lain bang. Oke. Ya, bujur bang, bujur. Bujur. Ya.